hama'im masnun. Shadaqallahul adzim. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi kesempatan untuk menikmati karunia Allah, menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dijelaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Mudah-mudahan bagi satu ayat, dua ayat atau beberapa hadis, mudah-mudahan kita sampaikan, kita adalah menambah ilmu dan menambah iman dan amal. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kesehatan, taufik dan hidayah. Kita lanjutkan surat Al-Hijr ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun. Dan sungguh kami ciptakan manusia dari mulai Nabi Adam alaihissalam, diciptakan dari tanah yang liat yang kering, dari lumpur hitam yang terbentuk. Di asalnya ciptaan manusia itu adalah dari tanah. Kemudian hidup di atas tanah, kemudian mati juga kembali ke tanah. Jadi bukan dari yang istimewa, tapi adalah dari tanah. Ini untuk menunjukkan bahwa manusia itu untuk tidak menjadi sombong. Kemudian kesininya setelah Nabi Adam ini ciptakan yang lain dari min nutfah, karena ada pasangan-pasangan. Di surat surat ke-23 Allah ciptakan jadi dari min nutfatin, kemudian 40 hari menjadi daging, menjadi darah darahnya. Kemudian 40 hari menjadi daging, kemudian 40 hari jadi tulang belulang. Itu dalam 3 kali 40 hari Allah tiupkan ruh, itu menjadi manusia yang bergerak di dalam rahim. Kemudian wal jana khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin itu Allah ciptakan dari sebelumnya. Jadi sebelum manusia ada jin, diciptakan dari api yang sangat panas. Itu bedanya manusia sama jin. Jadi kalau manusia dari tanah, kemudian kalau jin diciptakan dari api. Sehingga untuk tunduk kepada Adam, itu jin, itu iblis, itu dia tidak tunduk karena Adam merasa dia yang paling kuat dan paling istimewa. Karena apa? Karena manusia diciptakan dari tanah, sedangkan jin diciptakan dari api. Faida sawaituhu, maka tatkala aku menyempurnakannya, wa nafahtu fihi mir ruhi, kemudian kami tiupkan dengan ruh kami, faqa'u, maka tunduklah kalian lahu, kepadanya sajidin, yaitu dalam keadaan sujud. Nah, jadi udah 3 kali 40 hari, itu Allah tiupkan. Nah, setelah ditiupkan, kemudian pada saat itu udah tunduk kepada Allah. Malah di dalam rahim ditanyakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Jawabnya bala. Nah, iya. Tapi setelah lahir ke alam dunia, tidak mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun, maka bersujudlah para malaikat semuanya, yaitu semua keseluruhannya, yaitu pada saat itu ada iblis, ada malaikat, illa iblis, kecuali iblis. Aba ayakuna ma'asajidin, dia segan, tidak enggan mau untuk tunduk kepada Allah, tunduk kepada Adam juga bersama orang-orang yang bersama malaikat yang sujud, tidak mau.
Maka Allah berfirman, ya iblis, malaka alla takuna masajidin. Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak tunduk, ya, tidak menjadi bersama malaikat yang sujud? Qala, kata iblis, lam akun li asjuda li basarin. Aku tidak akan tunduk, ya, kepada manusia. Khalaqtahu min salsalim mim masnun. Karena manusia diciptakan dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang terbentuk. Nah, jadi tidak mau tunduk kepada Adam. Di surat Al-Baqarah, jadi dia juga tidak mau tunduk kepada Adam. Qala, maka Allah berfirman, fahruj minha fa innaka rajim. Maka keluarlah kamu darinya, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang terkutuk. Dikutuk, diusir. Nah, jadi ini. Kemudian setelah itu maka tidak merasa menyesal diusir di surga Allah Subhanahu wa taala, si iblis itu. Karena apa? Wa inna alaika lanata ila yaumiddin. Jadi sesungguhnya kamu adalah termasuk yang dilaknat sampai hari kiamat. Nah, dilaknat jin itu dari iblis itu. Iblis itu sebangsa dari jin. Jadi ada iblis, ada setan muncul. Jadi aslinya itu adalah jin. Kemudian jin itu ada yang Islam, ada juga yang kafir. Ada yang membangkang adalah iblis. Iblis itu ablasa, itu membangkang. Kemudian setelah dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat, maka iblis berkata, qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Iblis, wahai Rabb kami, maka berilah aku penangguhan sampai hari yang dibangkitkan. Jadi nanti ditangguhkan, hidup terus, menggoda terus sampai hari kiamat. Yang kemudaliman, kemunafikan itu adalah pengaruh daripada jin. Qala, Allah berfirman, fa innaka minal mundarin. Maka sesungguhnya engkau termasuk orang golongan yang diberi tangguh sampai ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang telah ditentukannya, itu pada hari kiamat. Sampai hari kiamat baru itu setan itu tidak akan menggoda. Sekarang menggoda terus kepada manusia. Kemudian janji iblis, maka dia berkata, qala rabbi bima aghwaytani. Wahai Rabbku, karena engkau telah hukum aku sebagai kesesatan yang telah engkau laknat, la uzayyinanna lahum. Sungguh aku akan menjadi indah bagi mereka, bagi manusia, fil ardi, di muka bumi, wala ughwiyannahum ajmain, dan aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Nah, jadi janji setan itu akan menyesatkan manusia seluruhnya, niatnya sesuatu. Tapi ada yang tidak tersesat, tidak terbawa oleh setan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang orang-orang yang terpilih, yang ikhlas. Jadi ibadah ikhlas, muamalah ikhlas, silaturahmi ikhlas, ke masjid ikhlas, mendengarkan juga ikhlas. Itu tidak akan terkena oleh setan. Kalau selain itu, janji setan, kami akan menggoda seluruhnya. Yang meskipun yang jelek akan dipandang menjadi baik, yang dolim akan menjadi dipandang adil, kemudian yang sesat akan dipandang menjadi bagus. Nah gitu. Jadi dibawa oleh setan. Jadi setan itu tidak pernah malah mengajarkan, tidak ada pelajaran ya untuk mengajarkan kejelekan, tapi tanpa diajarkan itu kejelekan itu merajalela. Nah itu. Tapi diajarkan kebaikan, bukan ada lembaga segala macam, tapi itu susah untuk berbuat kebaikan. Nah, mana yang dibawa nanti ke alam kubur, nanti ke alam akhirat, itu yang akan menjadi menyelamatkan kita adalah amanu wa amilus sholihat. Ini yang ini. Tapi iman itu digoda oleh setan, digoda oleh iblis,
bagaimana iman itu supaya lepas di akhir hayatnya. Nah, janji setan itu adalah kami akan menggoda seluruh manusia sampai hari kiamat seluruhnya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ya, belajar keikhlasan itu pertama dari kita muslim dulu. Yang kedua mukmin, yang ketiga bukan nggak cukup Islam sama mukmin, terus bermuhsin, berbuat amal yang baik, nggak cukup juga, itu adalah tingkatkan kepada keikhlasan, muhlasin. Nggak cukup juga, baru tingkatkan kepada kemuttaqin, baru al jannatu uiddat lil muttaqin, surga kami sediakan bagi orang yang bertakwa. Itu terlihat ada proses dulu itu. Qala, maka Allah berfirman, hada siratun alayya mustaqim. Ini adalah jalan atasku, jalan yang lurus. Barang siapa yang ikuti jalan yang lurus, maka Allah akan selamatkan, akan menghindari dari godaan-godaan setan. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada bagimu kekuasaan kecuali orang yang mengikuti kamu dari orang-orang yang sesat. Kekuasaan itu hanya titipan, kekuasaan itu hanya berjangka 5 tahun, 10 tahun, itu hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya mempertahankan kekuasaan dan kekayaan segala macam, itu adalah pengikut-pengikut setan. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajmain, dan sesungguhnya jahanam itu kami janjikan kepada mereka semua yang mengikuti, yaitu mengikuti setan, mengikuti iblis. Laha, maka baginya sab'atu abwabin. Jahanam itu ada 7 pintu. Oh ya, ada 7 pintu di jahanam. Likulli babin, bagi setiap pintu, minhum di antara mereka, zud'un maksumun, yaitu golongan-golongan yang tertentu. Pintu ini untuk ini tingkatannya, pintu ini yang dosanya besar, pintu ini yang dosanya pertengahan, pintu ini, nah itu. Kalau di surga juga ada pintu untuk saum, pintu untuk sholat, pintu untuk infak, ada pintu-pintu. Nah, di neraka juga ada sab'atu abwabin, ada 7 pintu. Nah, disediakan pintu-pintu yang ikuti setan, ada berapa ya, masukkan ke neraka jahanam dengan 7 pintu. Ke surga pun itu ada masuk yaitu orang-orang yang masuk pintu surga. Maka di surga juga banyak pintu-pintunya. Nah, di ini aja, ke masjid aja banyak pintu-pintu rahmat. Mana kalau mau masuk ke masjid ada doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmat. Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu-pintu rahmat. Ternyata rahmat banyak di masjid, pintunya juga banyak. Nah, jadi demikian hadirin Allah, mudah-mudahan kita betah belah di masjid, Allah curahkan rahmat kepada kita semua, dan kita istiqomah melaksanakan yaitu ibadah, sholat, kemudian infak dan ta'limul wa ta'lim. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan bagi kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin Allah, surat Al-Hijr ayat 26 sampai ayat 44. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan iman dan amal untuk bekal nanti di akhirat. Kita tutup doa qiyamul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.